berjabat tangan selepas sholat subuh dan sholat asar. Apa jawaban Ali bin Abdissalam? Kata beliau, al-musafahatu uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman atau bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bid'ah. Dalam video tersebut jelas sekali Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Wahhabi, dia menyatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan ataupun menganggap bid'ah bersalaman setelah selesai sholat subuh maupun salaman setelah selesai sholat asar. Itu kata Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membongkar kebohongan dari sutat-sutat Wahabi. Ini yang selalu dibela oleh jemaah-jemaahnya. Kali ini kita bongkar kebohongan mereka. Ya. Di antara kebohongan yang mereka lakukan, ini dalam konten ini yaitu Ustadz Dzulkarnain Al-Sanusi itu berbohong mengatasnamakan Syekh Izzuddin Abdussalam demi untuk melegalkan tuduhannya kepada kaum muslimin lainnya. Jadi mereka ini tidak segan-segan berdusta, berbohong, membawa nama ulama, bahkan ulama empat mazhab, untuk melegalkan tuduhan-tuduhannya kepada kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka. Dan hal ini akan dibantah habis-habisan, akan dibongkar kebohongan-kebohongan tersebut oleh seorang santri cerdas, yaitu Ustadz Sani Oye. Mari kita simak videonya bersama-sama. Lihat dan kami tonton itu video dengan seksama. Ternyata isinya sangat mengejutkan sekali teman-teman. Mari kita dengarkan dulu ceramah yang telah disampaikan oleh Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Semoga Allah memberikan beliau hidayah. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Berjabat tangan selepas sholat subuh dan sholat asar. Apa jawaban Ali bin Abdissalam? Kata beliau, al-musafahatu uqbas subhi wal asri minal bidah. Salam-salaman atau bersalaman selepas sholat subuh dan sholat asar itu terhitung bid'ah. Dalam video tersebut jelas sekali Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Wahhabi, dia menyatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan ataupun menganggap bid'ah bersalaman setelah selesai sholat subuh maupun salaman setelah selesai sholat asar. Itu kata Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Kita tahu apabila Wahabi mengatakan bid'ah, maksud mereka adalah sesat, maksud mereka bid'ah yang haram. Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Sutat Wahabi. Hidayah hingga tidak membohongi umat lagi. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini videonya. Apa hukumnya salam-salaman selesai sholat subuh dan selesai sholat asar? Lihat jawabannya Iz bin Abdussalam. Bersalam-salaman selesai sholat subuh dan sholat asar
dari perbuatan bid'ah. Saya tidak tahu apakah niat mereka berdua, para Ustadz Wahabi ini, membohongi umat atau tidak. Kami juga kurang paham. Yang jelas, ketika mereka berdua mengatakan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menganggap bid'ah, menganggap sesat, bersalaman setelah selesai sholat asar maupun salaman setelah selesai sholat subuh itu bid'ah, maka ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat nyata dan tanpa diragukan oleh orang-orang yang bisa membaca kitab dari para ulama. Kami akan tunjukkan dan kami akan buktikan kepada para penonton semuanya dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ini karya daripada Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Silakan cek. Ini ada 2 juz 1 dan juz kedua. Ngumpul di sini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Punya kami halaman 133 sampai 134. Faslun fil bid'ah. Pasal tentang masalah bid'ah. Bid'ah itu jamak daripada bid'ah. Bid'ah artinya beberapa bid'ah. Bid'ah adalah, saya langsung terjemah ya biar tidak molor waktu. Bid'ah adalah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun hukum sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi ini masih terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada namanya bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mandubah atau sunnah, ada bid'ah yang makruhah, dan ada bid'ah yang mubahah. Cara untuk mengetahui apakah perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu hukumnya haram, halal, boleh, makruh atau haram, caranya adalah kita harus mengenal kaidah-kaidah syariat. Apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah ijab atau kaidah-kaidah pengwajiban, maka fahya wajibah, maka perkara itu menjadi wajib. Namun apabila perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk dalam kaidah tahrim, maka hukumnya haram. Apabila masuk dalam kaidah mandubah, maka hukumnya mandubah. Apabila masuk dalam kaidah mubah, maka ya hukumnya mubah. Dan apabila masuk kepada sesuatu ataupun kaidah yang wajib, maka hukumnya wajib. Di sini saya loncat biar tidak terlalu bertele-tele. Sekarang contohnya bid'ah yang haram adalah walil bid'il muharramati amsilatun. Walil bid'ai lan iku tetep kadui piro-piro bid'ah al muharramati kang haram. Amsilatun utawi piro-piro contoh bid'ah yang haram itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetap setengah saking amsilah mazhabul qadariyati, mazhabnya qadariyah. Wa minha mazhabul jabariyah, keyakinan atau mazhabnya jabariyah. Wa minha mazhabul murji'ah, begitu juga mazhab murji'ah atau aliran murji'ah. Wa minha mazhabul mujassimati. Di antara contoh bid'ah yang haram adalah bid'ah yang dilakukan oleh kaum mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah. Saya tidak tahu teman-teman, apa ada ya orang yang menjisimkan Tuhan? Contoh, Allah punya tangan, saya nggak tahu, apakah ada ya? Dengar-dengar katanya ada sih orang yang ngomong seperti itu, ada katanya Allah itu punya tangan. Pemahaman yang seperti itu ternyata pemahaman kaum mujassim, orang yang menjisimkan Tuhan. Dan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itulah contoh daripada bid'ah yang haram, keyakinan mujassimah. Waraddu ala haula'i minal bid'il wajibati. Sementara menepis pemahaman-pemahaman mereka semua, baik pemahamannya qadariyah, pemahamannya jabariyah, pemahaman mazhab murji'ah, pemahaman mujassimah, merupakan bid'ah yang wajib. Artinya kita wajib menolak pemahaman mereka. Saya loncat pada halaman 134. Untuk contoh-contoh bid'ah yang boleh bagaimana? Di sini Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan
walil bid'ah lan iku tetep kadui piro-piro bid'ah al mubahati yang boleh amsilatun utawi piro-piro contoh. Untuk bid'ah yang boleh itu memiliki beberapa contoh. Minha iku tetap setengah saking amsilah al musafahatu aqibas subhi wal asri. Di antara contohnya bid'ah yang boleh yaitu bersalaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan salaman setelah selesai sholat asar, salaman setelah selesai sholat subuh termasuk bid'ah yang boleh, bukan bid'ah yang haram. Dan kalau Wahabi ngomong bid'ah, maksud mereka haram, maksud mereka sesat. Ternyata Syekh Izzuddin bin Abdissalam tidaklah begitu. Yang dimaksud beliau ternyata bid'ah yang boleh. Makanya jangan tertipu dengan Wahabi dan jangan pernah berhenti mengomentari Wahabi yang suka berdusta atas nama para ulama. Dan Zulkarnain bin Muhammad Sunusi ini juga yang mengatakan Imam Al-Bukhari tidak pernah mentakwil ayat suci Al-Quran. Padahal dalam kitab Sahih Al-Bukhari sangat jelas Imam Al-Bukhari itu mentakwil ayat suci Al-Quran. Itu di Sahih Al-Bukhari. Nah, ini lagi-lagi kan bohong. Oleh sebab itulah waspadalah. Jangan pernah tertipu. Jangan pernah tertipu dengan kaum-kaum sebelah yang mana wawasan agamanya hanya bid'ah. Sebab mereka Wahabi, wajar hasil belajar instan. Oleh sebab itulah mereka menjadi salafi, salah fikir. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah keterangan yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan sebarkan sebanyak mungkin video ini karena ini benteng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda kaum munafik itu ada 3. Yang pertama adalah apabila dia berbicara, apabila dia menerangkan sesuatu kepada kaumnya, apabila dia itu menyampaikan sebuah fatwa, dia berdusta, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda kaum munafik dan hati-hati terhadap kaum munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi seperti itulah orang-orang Wahabi, sutat-sutat Wahabi ya, tidak segan-segan berbohong, berdusta, menipu umatnya dalam berdakwah, dan tidak segan-segan mereka itu mencatut nama ulama-ulama Syafi'iyah, ulama 4 mazhab ya, untuk melegalkan apa yang dituduhkan agar apa yang mereka katakan itu dianggap benar oleh jemaahnya. Jemaahnya tidak cross check apa yang beliau sampaikan, yang mereka sampaikan kepada jemaahnya di kitab apa itu tidak jelas, cuman menurut ini gitu. Setelah dicek seperti yang contoh dalam konten ini yang telah dibongkar oleh Ustadz Sani Oye ini, ternyata mereka berbohong. Nah, ini biasanya meskipun dibongkar kayak gini, karena sudah jemaahnya kadung cinta buta, membabi buta membela ustadz-ustadznya, walaupun ustadz-ustadznya itu berdusta, berbohong, mereka tidak terima. Bahkan saya yang membantah ini, kita yang membantah pemahaman-pemahaman seperti ini, membongkar kebohongan-kebohongan mereka, kita dianggap memfitnah dan dianggap tukang fitnah, dan ada lagi yaitu kita itu akan dituduh sebagai Syiah. Seperti itu. Bisa dilihat di kolom komentar video-video kami. Pasti mereka itu pasti ada 2 itu. Dianggap Dianggap fitnah dan sebagai Syiah. Mudah-mudahan konten yang kami sajikan kepada pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bermanfaat kepada kita berzikir. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.